Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, Allahumma in tuhlik hadhihi sohbatun min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Sekarang saya tanya, itu tahun berapa tadi Pak? Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1442. Sudah selang berapa tahun Mas? 1442. Ya. Sekarang saya tanya, apakah doa seperti itu boleh kita lafalkan di 1442 sekarang ini? Loh, kalau tidak boleh tidak apa-apa. Apakah doa itu boleh kita ucapkan sekarang di 2021 dengan modifikasi makna-maknanya? Lafalnya yang dimodifikasi. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia ini untuk selama-lamanya. Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Saya mengambil satu poin dari 6 yang ada dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad. Sebenarnya sudah populer hadis itu di telinga kita berkaitan dengan Ramadan. Tapi saya ngambil dari sisi yang berbeda nanti, ya, sisi pandangan tauhid mungkin ya. Hadis itu bunyinya begini, Ja'akum Ramadan, datang kepada kalian Ramadan. Nah, kemudian ada 6 keterangan yang diberikan oleh Nabi berkaitan dengan Ramadan itu. Bulan Ramadan, bulan yang ke-9. Pertama adalah Syahrun Mubarak, bulan yang penuh barokah. Ini mau yang saya ambil. Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan puasa. Yang ketiga, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka. Yang keempat, tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Yang kelima, tughallus syayatin, setan-setan dibelenggu. Yang keenam, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan itu ada satu malam yang nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Saya ngambil satu aja, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah. Ini kan sudah sering diomongkan orang, tapi saya ingin mencoba untuk mengkorelasikan hadis itu dengan pikiran tauhid supaya nyambung. Nanti yang koreksi kita semuanya yang hadir ini. Syahrun Mubarak, kita ambil mubaraknya. Dalam terjemahan bahasa kita, mubarak itu adalah banyak berkah. Kalau kita cocokkan di kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid bab yang ke-9, judulnya Man tabarroka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Dalam kitab itu bab 9 itu diterangkan mengenai hukum tauhidnya orang yang bertabaruk. Tabaruk itu coro Jawane ngalap berkah. Tapi saya nggak nerangkan itunya, yang ngambil makna berkahnya ya. Diterangkan bahwa barokah itu maksudnya adalah maknanya kathratul khair,
banyaknya kebaikan. Wa thubutuhu, dan mengalir terus kebaikan. Itu namanya barokah. Wes, mudah-mudahan barokah. Berarti ada baiknya, ada kebaikannya, lalu kemudian mengalir terus. Ini namanya berkah. Yang termasuk disebut berkah juga adalah Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada barokahnya. Juga disebut misalkan air, ya, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan air dari langit itu yang ada berkahnya. Tapi maknanya beda-beda. Walaupun tadi intinya saya sebutkan kathratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan lalu mengalir terus ya. Kalau ada manten, dulu itu panjenengan didoakan oleh orang-orang yang hadir, barakallahu laka, terusnya wa baraka alaika. Ada makna yang berbeda antara laka sama alaika. Laka itu kebaikan, alaika ketidakbaikan. Maksudnya adalah ketika sudah mulai nikah saat itu terus orang ini ada mungkin ada kebaikannya. Jadi ekonominya lagi baik, cintanya lagi bagus, karirnya lagi baik, ya, nggak ada masalah. Ini mudah-mudahan ada berkah, ada kebaikannya di dalam pernikahan tadi. Karena tidak semua yang ketika segala-galanya baik ini lalu ada keberkahannya. Sebaliknya, orang berumah tangga sekali tempo mungkin juga cara Jawa itu ring-ringan. Atau qadarallah, ada yang ditakdirkan Allah sakit. Naudzubillah min dzalik, ya. Ada yang mungkin lagi turun, ya. Ini mudah-mudahan juga tetap mendapatkan apa? Barokah. Mudah-mudahan panjenengan didoakan barakallahu laka wa baraka alaika itu sekali saja seumur hidup, ya. Artinya tidak usah 2 kali apalagi 3 kali gitu maksudnya, ya. Ya, wis disimpan aja yang itu, Pak, ya. Sekarang saya lanjutkan. Jadi kalau Quran itu ada barokahnya, bulan Ramadan ada barokahnya, air tadi ada barokahnya, itu yang menyebut syariat. Saya ulangi, yang menyebut syariat. Istilahnya bisyar'iyyin maklumin, dengan sesuatu yang menurut aspeknya syariat. Loh, siapa Pak yang ngomong kalau Ramadan itu ada barokahnya? Hadis Mas, Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, syahrun mubarak, berarti syariat. Siapa yang menyebut Quran itu ada barokahnya? Jawabannya Allah, berarti syariat. Insya Allah ini sudah saya terangkan sekian tahun yang lalu, tapi yang berikutnya ini yang nanti yang mungkin belum, ya. Siapa yang menyebut air ini ada berkahnya? Surat Qaf ayat 9, berarti syariat, ya. Nah, cuma ini di tauhid diterangkan panjang, saya tidak lari ke sana, balik ke sini. Nah, Ramadan yang penuh berkah itu tadi Rasul sendiri yang menerangkan, tetapi ada pengalamannya Nabi juga betul-betul berkah di bulan Ramadan itu. Apa itu? Kemenangan Nabi. Nah, ini yang penting, Pak. Ada 2 yang saya mau ungkap dalam kemenangan Nabi. Sumbernya adalah kitab Majalisur Ramadan. Ada dalam kitab Majalisur Ramadan itu diterangkan keberkahan Ramadan yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW selama hidupnya itu 2 kali yang sangat spektakuler. Kemenangan maksudnya, ya. Nah, pertama saya tulis dalam kitab Majalisur Ramadan dikombinasi dengan Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Keterangannya begini, Pak. Ghazwatu Badrin. Apa Ghazwatu Badrin? Halo? Perang? Ya. Tidak usah ditambahi dengan man, tapi Badar saja. Ngerti maksudnya? Ya. Datang nggak? Ghazwatu Badrin, tidak usah ditambahi man. Fisa bi'ashar min syahri Ramadan fi sana athaniyah minal hijrah.
Ya, sabi asyar min Ramadan sana atsaniyah min al-hijrah. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Itu maksudnya Rasulullah baru 2 tahun di mana? Di Madinah. Ada kejadian perang Badar tadi. Saya nggak cerita detailnya berkaitan dengan itu. Aspek kemenangannya yang perlu digali adalah kitab ini menulis ya. Ista'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 300 wa bid'ata asyara rajulan. Nabi mempersiapkan untuk menghadapi perang Badar tadi, personilnya berapa? 300. Salah mi'atin ya, wa bid'ata rajulan. Wa bid'ata asyara rajulan. Jadi 300 plus beberapa orang, beberapa puluh. Tapi kalau dibaca di Al-Maraghi itu 317 orang. Wahum uluf. Orang kafir ini ribuan, Pak. Ribuan. Nah, sekarang saya tanya panjenengan. Ya, pikiran yang sederhana saja. Ini jumlahnya ribuan, ini cuma 300. Penguasaan medan yang sama, peralatan perang yang sama, keterampilan perang yang sama, menang mana kira-kira? Ya jelas 1000. Jelas 1000. Peralatannya perang sama, nggak ada yang bawa kapal. Ini. Apalagi kapal apa? Nggak ada. Ini perang di darat. Dan perang saat itu adalah face to face. Nah, yang dilakukan oleh Nabi menghadapi hegemoninya orang kafir yang mau menghabisi umat Islam itu apa? Loh, ini loh yang maksudkan keberkahan Ramadan itu. Jangan menyepelekan, Pak. Apalagi kalau panjangan kombinasi dari 6 poin di dalam hadis tadi, Nabi menyebutkan salah satunya fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada malam yang nilainya lebih baik daripada berapa tadi? 1000 bulan. Kalau dikombinasi jadi klop yang pertama dengan yang terakhir tadi. Ada yang tahu ketika melihat jumlahnya nggak berimbang tadi, nggak imbang tadi, yang mereka itu ribuan lalu umat Islam itu cuma 300, apa yang dilakukan oleh Nabi, Pak? Gencatan senjata diundur, tidak sekarang perangnya, atau menyerahkan persoalan ini kepada Allah? Apa? Berdoa. Dalam kitab itu diterangkan ya, istaqbalal qiblah. Nabi menghadap apa? Kiblat. Madda yadahu, tangannya diangkat tinggi-tinggi lalu berdoa. Ini loh yang saya maksudkan, Pak. Di Ramadan inilah kesempatan orang berdoa. Apa doanya Rasulullah? Kalau di Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah itu ringkes doanya. Tapi kalau ngambil yang panjang ya, di dalam Al-Maraghi Nabi mengatakan begini, Allahumma hadihi Quraisy ja'u bi fakhriha wa khuyalaiha wa khailiha takhaduka wa tukadzibu rasulaka. Ya Allah, ini adalah orang kafir Quraisy. Mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya untuk memusuhi engkau ya Allah dan mendustakan Rasulmu. Anjis lima wa'atani. Kalimat ini yang dibolan-baleni. Berikan yang engkau janjikan kepadaku ya Allah, berikan yang engkau janjikan kepadaku. Terakhir, Allahumma in tuhlik hadhil sahabatu min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Ini bernada mengultimatum enggak? Iya. Lah kalau iya itu jenengan sudah pernah mengultimatum Allah? Kelihatan loh, orang berdoa itu kan memohon, Pak ya. Tapi bahasanya kalau jenengan ambil dari bahasa Arab, merintah, fi'il amr. Berikan yang kau janjikan, merintah Allah. Tapi karena ini kepada Allah, berarti maknanya dalam kajian kita ini doa. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, Allahumma in tuhlik hadhil sahabatu min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Sekarang saya tanya,
Itu tahun berapa tadi Pak? Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1442. Sudah selang berapa tahun Mas? 1442. Ya. Sekarang saya tanya, apakah doa seperti itu boleh kita lafalkan di 1442 sekarang ini? Loh, kalau tidak boleh tidak apa-apa. Apakah doa itu boleh kita ucapkan sekarang di 2021 dengan modifikasi makna-maknanya? Lafalnya yang dimodifikasi. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap Engkau disembah lagi di bumi Indonesia ini untuk selama-lamanya. Boleh Pak? Kalau panjenengan tidak hafal bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia saja. Allahumma intuhlik hadil sobatum min ahlil islami fi Indonesia la tu'bad fi hadal baladi Indonesia abadan. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap Engkau disembah lagi di bumi Indonesia. Kalau umat Islam Indonesia habis, yang menyembah Allah di Indonesia siapa? Orang kafir nyembah Allah enggak? Enggak. Berarti doa itu boleh enggak kita lafalkan? Ada yang tersakiti dengan doa itu kira-kira Pak? Mohon maaf ya, jangan salah paham. Kalau saya itu tadi bahasanya itu ngomong ya Allah, jika orang-orang yang saya bawa ini habis, saya enggak ngomong begitu. Atau ya Allah, jika organisasi saya ini habis, saya enggak ngomong begitu. Ya Allah, jika kelompok dan organisasi saya ini dibubarkan lalu dihabisi. Ini kalau bahasanya begitu, seolah-olah orang lain yang muslim tidak menyembah Allah kan? Ngerti maksudnya Pak ya? Halo? Kalau enggak ngerti nggak bisa dilanjutkan loh. Ya. Jadi kalau bahasanya ya Allah, kalau umat yang saya bawa ini habis, organisasi saya ini habis, kelompok saya ini habis, madhab saya ini habis, jangan harap Engkau disembah lagi. Seolah-olah orang Islam yang lain tidak menyembah Allah kalau bahasanya begitu. Tetapi bahasa yang dikemukakan tadi, ya Allah, jika umat Islam Indonesia habis, jangan harap Engkau disembah lagi di bumi Indonesia. Coba jangan tak cek. Di dunia ini pernah nggak ada satu negara dikuasai umat Islam durasi waktunya kira-kira 500 tahun lalu kemudian habis sekarang? Di mana itu? Di Spanyol, di Filipina. Ya betul. Kita ambil Spanyol aja. Berapa tahun Pak dikuasai umat Islam Spanyol itu? Ya, sekitar 800-an, 500 sampai sekian tahun. Tanya orang yang ahli sejarah peradaban perkembangan Islam itu. Opsinya ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang yang bukan muslim, maka dengan kekuasaan itu mereka bisa memperlakukan apa saja terhadap umat yang dipimpinnya. Betul Pak? Ya. Ujung-ujungnya ketika umat Islam itu sudah lemah, ekonomi tidak di tangan umat Islam, politik tidak di tangan umat Islam, kekuatan senjata tidak di tangan umat Islam, maka opsinya tinggal 3 saat itu. Ada yang tahu 3 itu apa? Murtad, jadi orang kafir. 2 diapakan? Dibunuh. 3 diapakan? Iya, dipindahkan ke negara lain. Ada yang tahu sejarahnya? Mayoritas saat itu umat Islam di Andalusia milih apa? Milih murtad, milih dibunuh, atau milih eksodus pindah ke negara lain? Mayoritas pindah ke negara lain. Lalu ribuan, bukan hanya ribuan, digiring ke pinggir pantai untuk disiapkan kapal mau ke luar negeri. Lalu yang terjadi apa kan Pak? Pantai umat Islam. Ini bukan mengada-ada. Ini serius itu. Dan sudah saya omongkan di mana-mana. Ini pikiran biasa saja Pak. Tidak ada yang tersakiti dengan begitu. Nanti tak tunjukkan mengapa saya mendorong supaya umat Islam berdoa kayak begitu. Toh pernah dilakukan oleh Nabi.
Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berpesan kalau Islam itu habis dari dunia tidak mungkin. Betul Pak ya? Tapi kalau habis di Indonesia, siapa yang bisa menjamin 50 tahun yang akan datang? Ketika kekuasaan, ketika kekuatan militer, ketika kekuatan hukum, ketika kekuatan ekonomi itu tidak di tangan umat Islam. Sampai sekarang sama 50 tahun yang akan datang. Panjenengan tidak menangi. Saya tidak menangi secara zahir, tapi yang menangi siapa? Nah, jadi kalau doa itu dengan sepakat diucapkan oleh umat sekarang 2021 atau 1442 Hijriah, ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia selama-lamanya. Itu dimaksud ada 3 poin Pak, dengan doa yang seperti begitu itu. 1, supaya umat Islam menggalang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam. Ada nada-nada enggak? Ada nada-nada yang kita ketahui enggak supaya umat Islam itu tidak menggalang ukhuwah? Ada ucapan-ucapan, ada tindakan-tindakan di internal umat Islam yang kita rasakan sepertinya ada intervensi orang lain supaya Islam itu tidak menjalin ukhuwah. Ada nggak kita rasakan begitu Pak? Teorinya adalah yang satu diangkat, yang satu diapakan? Diapakan? Diinjak. Sampai termasuk yang diapakan? Loh ini iya Pak. Ini omongan di kampung-kampung seperti saya ini begini. Tapi kalau jenengan naik di atas di skala nasional, intinya sama, bahasanya beda. Jadi kita mengalami situasi seperti begitu. Ya, saya tidak mengajak panjenengan untuk berpandangan secara pesimis terhadap masa depan agama kita di negara kita. Enggak. Tapi ini salah satu poin yang harus dipikir oleh kita semuanya. Toh pernah dialami oleh Rasulullah, bangkitkan kembali apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, doa tadi, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Jadi doa seperti itu dikandung maksud 1 adalah supaya umat Islam menjalin menggalang apa? Ukhuwah. Jadi yang ditakuti oleh mereka itu sebenarnya bukan umat Islam itu menguasai ekonomi, bukan. Yang ditakuti kalau umat Islam bersatu. 85% bersatu, tidak bisa diutak-atik, ya. Kebijakan-kebijakannya menunggu umat Islam karena mayoritas, misalkan begitu. Karena kuat sekali pressure-nya umat Islam, tekanan terhadap umat Islam itu kuat. Kalau andai kata begitu, penguasa berpikir nggak Pak untuk kepentingan Islam kira-kira Pak? Tapi ketika dicoba begini diam, dicoba begini diam, dicoba begini diam, ditekan begini diam, semakin berani nggak Pak kira-kira? Jadi doa itu dimaksudkan itu supaya ada ukhuwah. Yang kedua adalah doa itu dimaksudkan supaya panjenengan dan saya serius mempersiapkan adik-adik dan anak-anak kita supaya apa? Lestari nilai-nilai keagamaan Islam di masyarakat kita itu tadi. Dan yang ketiga adalah supaya kita tidak berhenti berdakwah. Ya, saya membayangkan kalau antar ustadz itu dari berbagai madhab, dari berbagai aliran, dari berbagai organisasi, kemudian bisa membawa menggerakkan umatnya gitu loh. Kan jadi indah itu umat Islam itu. Ya. Jadi dakwah itu jangan berhenti-berhenti. Nah, berikutnya adalah ada yang tahu Pak? Ketika Rasulullah menyerahkan persoalan umat itu tadi, jumlahnya tadi berapa Pak? Kan sepertinya mengultimatum, ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Allahumma intuhlik hadhihi sahabatun min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Pertanyaan saya kepada kita semuanya adalah, lalu sikapnya Allah apa? Disambati nabinya kayak begitu itu tadi. Halo? Jenengan kok sepertinya belum tahu ngaji gitu.
lama sudah setahun. Iya. Yang saya tanyakan sikapnya Allah disambati Nabi dengan berdoa kayak begitu itu terus apa yang dilakukan oleh Allah? Menurunkan malaikat. Menurunkan siapa? Malaikat. Jumlahnya 2000. Dalilnya Al-Quran. Ya gampang Al-Quran. Dalilnya pakai surat Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alaf minal malaikati murdifin. Ingat Muhammad ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan doamu itu dengan Allah menurunkan berapa? 1000 malaikat berperang bersama para sahabat menghabisi orang kafir. Tak tanya, kalau pakai bahasa sekarang, malaikat itu bisa dideteksi dengan radar enggak? Pakai CCTV bisa dilihat Pak? Tapi ada enggak? Kalau enggak yakin itu sudah melemahkan iman kita loh Pak. Enggak yakin. Wong ini Qur'ani. Dan semua kitab-kitab tafsir besar itu menulis itu. Menulis ketika Rasulullah tadi sambat ini umat Islam 300 ini kalau habis. Terus Allah menurunkan itu tadi surat Al-Anfal ayat 9. Ingat ketika engkau memohon pertolongan. Karena ada pressure, tekanan terhadap umat Islam, maka Rasulullah menyerahkan itu tadi. Lalu diturunkan 1000 malaikat berperang menghadapi orang kafir habis. Orang kafir. Sekarang saya tanya, kalau 2021 ini kira-kira malaikat itu dipanggil dengan cara berdoa kepada Allah, lalu Allah menurunkan, bisa turun nggak Pak? Kira-kira Pak? Turun nggak? Kalau sudah turun kemudian berbaris bersaf-saf lalu tanya sama sampean, terus tugasku apa Cak? Sampean jawabnya gimana? Ya. Itu kalau Rasulullah jelas ini berhadapan-hadapan, tarol jam'ani, ini dua kekuatan sudah berhadapan-hadapan. Lalu persoalan umat ini oleh Rasulullah diserahkan sama Allah itu tadi. Menang. Di ayat yang lain jelas. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan ingat ketika Allah menolong kamu dalam perang Badar, waktu itu kamu merasa rendah karena jumlahnya minoritas. Tapi bisa mengalahkan yang mayoritas. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah SWT Pak ya. Lalu panjangan serius buka-buka kitab tauhid. Di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu ada judul wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan Allah itu mewajibkan kepada dirinya sendiri memberikan pertolongan kepada umat Islam. Di situ ada dua judul, syurutu tahqiqin nasr. Satunya yang berkaitan dengan ini maksud saya, ada 46 judul di situ dalam kitab itu. Tapi yang kaitannya dengan ini itu ada dua. Yang satu adalah syurutu tahqiqin nasr, syarat-syarat timbulnya pertolongan. Nah, para sahabat saat itu memenuhi persyaratan ini sehingga diberi pertolongan sama Allah. Dan yang kedua adalah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka kewajiban Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam. Jadi zahirnya, secara zahir Rasulullah tidak akan bisa memenangkan peperangan itu dan tidak bisa memenangkan di dalam berdakwah kalau tidak ada pertolongan dari siapa? Allah. Nah, sekarang kita juga harus begitu mestinya. Inilah salah satu momen daripada yang disebutkan dengan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh apa tadi? Berkah. Karena ini pengajiannya itu pemanasan, maka tidak boleh terlalu lama supaya nggak terlalu apa? Panas. Ya. Ada satu lagi yaitu Fathu Makkah. Itu luar biasa. Fathu Makkah itu juga Ramadan Pak. Tahunnya beda. Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Itu tadi kan tahun kedua, ini tahun ke-8. Tahun ke-6 Rasulullah mau masuk Mekah, gagal. Lalu ada agreement perjanjian
Hudaybiyah. Ya sudah, ngalah, Rasulullah balik ke Madinah lagi. Ya, tapi tahun ke-8 ini sukses. Yang kita bisa perhatikan saat Rasulullah masuk di Masjidil Haram, kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian Rasulullah tawaf di Baitullah, tanpa ada satupun orang kafir yang menghalang-halangi. Padahal selang 2 tahun antara 6 Hijriah dengan 8 Hijriah, hegemoninya orang-orang kafir di Mekah itu masih kuat. Dari mana kita bisa menganalisa kekuatan itu masih dikuasai orang kafir? Karena di sekeliling Ka'bah itu ada salah sumi'ati sonaman, ada 360 wasituna berhala. Jadi dominasinya masih kuat. Tapi Rasulullah enak-enakan. Inilah keberkahan Ramadan itu, begitu dihancurkan semuanya berhala-berhala itu, kemudian Rasulullah pidato, ya. Salah satu petikannya dari pidatonya Rasulullah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, sadaqa wa'da, Allah telah memenuhi janjinya, wa nasara 'abda, Allah telah menolong hamba-hambanya, wa hazamal ahzaba wahda. Lalu kemudian Allah mengusir musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan pidatonya, ya ma'syar Quraisy, semuanya orang Quraisy diam, semuanya orang kafir Quraisy, tidak ada perlawanan. Inilah keberkahan Ramadan, ya ma'syar Quraisy, ya. Innallaha qad azhaba ankum nahwal jahiliyah. Hari ini pikiran jahiliyah sudah ditutup. Lalu Rasulullah meneruskan pidatonya agak panjang, ya, annasu min Adam wa Adam min turab, ya, manusia itu dari Adam dan Adam itu dari turab. Lalu Rasulullah membaca, ya ayyuhan nas, apa? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak ada sekat-sekat antara status sosialnya seseorang dengan yang lain, semuanya sama. Antara etnis satu dengan yang lain sama. Nah, itu salah satunya kemenangan dan keberkahan Ramadan tadi yang terjadi di apa? Di Fathu Makkah. Yang sangat spektakuler adalah di perang apa? Badar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.